Ingat Mas Didi tuh dulu datang kampus Ya, naik pickup merah. naik pickup merah. Wah tuh fenomenal banget. Sampai sekarang saya masih inget tuh gitu Mas Iya. Didi. Oke, jumpa lagi bersama saya Anugrah Widi dalam acara Lebih Dekat Bersama Dosen. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dan sangat istimewa. Ini adalah Mas Didit ya, atau nama yang cukup terkenalnya itu adalah Pak Wijang Widiarso. Beliau adalah dekan di Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa yang ada di Universitas NDP. Oke, terima kasih Doro. Ya, Mas Didit sudah datang. Sama-sama dan bagus. Nah, kita sebelum kita mulai kita akan buka masker kita karena kita sudah melalui protokol kesehatan yang cukup ketat di lingkungan Universitas NDP. Udah, izin buka Ya, ya. izin buka. Baik. Siap, Mas Didit. Ya, Iya, apa gimana? kabarnya? Dan bagus, alhamdulillah baik. Baik ya. Ya. Baik. Kayaknya selalu berseri-seri nih, terus selalu ya. Itu kan Kayak- COVID masalah penyakit, cuma yang penting kan hidup kita terjaga dengan baik. Benar. Hati kita tenang, hati kita lapang, pokoknya aman deh. Yang penting intinya apa? Bersyukur selalu Ah, ya. siap, Gitu Mas Didit Iya, ya. ya siap. Iya, Mas Didit manggilnya Mas Didit aja Oke, nih di siap. akrab nih ya. Mas Didit kan sekarang nih dekan nih kan. Posisi dekan nih jabatan di dekan nih kan tentunya ya jabatan yang bisa dibilang memegang peran strategis dalam kurikulum di Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa nih Mas Didit. Dan pengalaman apa sih yang paling berkesan ketika menjabat dekan dibandingkan dulu misalnya sebelum jadi dekan kan dosen ya gitu Mas Didit. Nah itu gimana, boleh cerita dong? Ya sebenarnya bisa aja. Biasa-biasa aja ya. Biasa aja. Nggak ada yang Iya. istimewa menurut saya. Karena yang penting untuk saya ngelayani dosen, ngelayani mahasiswa itu dengan sebaik-baiknya. Jadi ketika nerima map warna kuning penugasan Iya, SK iya. itu, Penugasan SK. ya yang saya pikir ya adalah gimana cara ngelayani yang baik-baik. Jadi nggak ada yang istimewa menurut saya di jabatan itu. Nah, justru makin berat nanti di akhiratnya. Jadi Iya, penambahan siap. satu lu jabatan lu sudah dipakai untuk apa? Maka jabatan itu menurut saya amanah untuk cari amal jariah. Kira-kira gitu aja. Benar Mas Didit. Ya, Ya. Mas Didit kalau dulu kan ingat waktu saya masih kuliah ya Mas ya. Dan Mas kebetulan Didit- jadi murid yang Iya, saya ini termasuk muridnya Mas Didit nih. Iya. Dulu inget banget tuh waktu ke kampus, inget Mas Didit tuh dulu datang kampus Ya, naik pickup merah. naik pickup merah. Wah tuh fenomenal banget. Sampai sekarang saya masih inget tuh gitu Mas Iya. Didit. Dan itu tahun 2004 ya kalau nggak salah ya. Ya sekitar tahun itu. 2004 2005 ya. Iya. Waduh, masih semester 4 saya kalau nggak salah tuh. Saya Iya. lupa ya. Iya. Dan saya lihat wah, itu gimana tuh Mas? Maksudnya ya pengalaman cerita yang kita kan tahu ya, setiap orang pasti punya pengalaman hidup yang penuh kesan lah. Nah Mas Didit kan Iya. mungkin ada pengalaman yang bisa diceritain ke audiens mungkin terkait tentang bagaimana bisa kerja di sini dan Oke. suka duka dan sebagainya gitu Mas Oke. Didit ya. Oke, kita ngomongin mobil merah dulu. Mobil merah dulu Mobil ya? merah itu sampai hari ini masih ada. Masih ada Masih ada. Itu Wah. mobil yang salah satunya membuat kami sekolah sampai selesai. Semua 5 saudara saya itu mobil itu. Jadi mobil itu adalah yang nggak bisa dilupakan, makanya dipakai. Dulu belum zamannya hedonisme ya, itu satu-satunya dosen yang pakai mobil Iya. Coca-Cola itu ke kampusan. Keren banget tuh pokoknya. Pokoknya iya. nyentrik deh pokoknya. Iya, Ya, merah. nggak power steering, Nggak power nggak AC, Ya, kan. buka kaca. Ya, gitu dan ya. itu juga mobil saya pakai untuk cari duit sebenarnya. Oh, oke. Jadi kalau jam 3 habis sholat malam, kadang-kadang saya janjian sama pedagang di pasar kilometer 5 untuk bawa ke pasar Jakabaring. Ya lumayan tuh, nanti selesai jam 6 baru saya ke kantor. Ya nggak perlu malu menurut saya. Jadi Jam 3 subuh udah Oh bangun iya, nih, ya Mas kan Didit. sekalian sholat malam. Waduh, luar Terus biasa. dan Kalau sampai saya hari sudah bangun dari mimpi aja tapi masih tidur. ya, enggak, itu kan skala prioritas orang masing-masing ya. Saya Iya, pikir iya. ya itulah habit yang selama ini. Jadi mobil itu juga punya jasa. Jadi kalau ngamankan sekali ngangkat ngangkat para pedagang itu ya lumayan 50.000, 80.000 kan bensin waktu itu kan masih 2.300 Iya, kan. iya, Jadi masih. sisanya banyak menurut saya yaitu pengalaman nggak perlu malu lah. Nah kalau masuk ke MDP saya masuk tahun 2002 2002 Mas. 2002 terus
ya udah langsung waktu itu gedung ini belum jadi. Jadi saya masuk itu waktu itu masih di Dempo. Ya banyak suka dukanya. Nah, tapi saya pikir tinggal orang duka itu kan ngelihat sisinya dari mana. Oke. Saya lebih banyak senangnya sih. Jadi Lebih ngajar banyak 40 SKS itu kan enjoy, senang. Gitu. enjoy maksudnya. Iya. Jadi saya pikir ya itulah hidup. Keren. Ya, itu pengalaman yang luar biasa sekali sih ya. Bisa menjadi apa ya, ibaratnya pelajaran bagi yang lain juga Mas Didit. Ya. Artinya ya kita hidup pasti penuh dengan struggle ya, dan kita ya itu tadi Mas Didit cerita jam 3 hampir tiap hari tuh ya. Ya, until now. Sampai hari sekarang ini Mas, saya bangunnya jam 3 jam 3 4, ya. jam 4. Tapi yang masih yang ke Ya, udah nggak lagi. nggak lagi ya. Nggak Udah lagi, ya. lagi. Ya, Cuma- Oke, ya karena kan sekarang juga fokusnya lebih Ya, maksudnya lebih tanggung banyak jawabnya di sini. juga lebih banyak Mas ya. Dan kalau ngajarnya dulu ngajar apa Mas? Yang ngajar favorit deh mata kuliah. Saya ini. mata kuliah favorit itu ngajar bisa sambil mimpi. bisa mimpi. Itu adalah analisis dan perancangan sistem. Itu adalah mata kuliah passion saya dan sampai hari ini masih saya pakai untuk nyari duit. Project lah. Pak, Untuk ya. project tuh masih kita pakai. Jadi bekerja sebagai sistem analis walaupun levelnya agak naik sekarang bisnis analis. Jadi setelah analis sistem naik ke bisnis analis. Jadi sekarang lebih banyak bekerja untuk mencarikan solusi secara bisnis untuk company-company yang jadi ya, Mas, klien kita ya kira-kira gitu. Ya, kalau saya dengar sih Mas Didi sekarang juga membina ini ya Mas ya, programming community ya. Yang ada di- Inkubator. Oh sorry, inkubator Inkubator. ya, inkubator yang ada di Universitas MDP ya. Ya, Nah itu gimana tuh Mas? Maksudnya apa sih yang ada di dalam inkubator itu tuh apa? Apakah sama dengan yang dulu kan kayak kalau kita dengar ada MDP inkubator game? Ya. Apakah itu sama dengan inkubator game atau beda nih? oke. Ini beda jauh. Jadi benar-benar secara visi itu beda jauh. Jadi inkubator itu tugasnya namanya inkubator kan menginkubasi. Jadi yang kita inkubasi itu adalah tenant, startup bentuknya macam-macam biar dia bisa struggle istilahnya tadi menghadapi dunia persaingan bisnis. Nah hari ini inkubatornya MDP itu by the way inkubatornya MDP itu adalah satu-satunya inkubator milik swasta Oke. yang ada di Sumatera Selatan. Di Sumatera Selatan cuma ada 2 inkubator, satunya milik pemerintah, satunya punya kita. Jadi dan satu-satunya inkubator tahun lalu yang menginkubasi pemenang pemenang startup tenant startup tenant yang diselenggarakan oleh pemerintah. Itu namanya pilot. Terus ada beberapa yang lain juga kita bina. Nah, konsepnya memang menjadi sebuah perusahaan. Jadi inkubator itu adalah perusahaan yang menginkubasi. Siap. Jadi dia ngasilkan revenue, ngasilkan profit, tapi nggak ninggalkan si mahasiswa. Tunggu Mas, itu artinya kalau yang kemarin satu-satunya one and only Ya, dan berhasil waktu berhasil itu ya. Kan harus ngelewatin beberapa tahap yang Tahapan cukup proses ketat dari ya. pemerintah untuk melegalkan bahwa kita artinya kita satu-satunya yang Yes, swasta ya yes, Mas ya waktu yes, itu. Wow, ya satu-satunya fantastis ya. swasta. Ya. Dan ini yang sebenarnya bisa menjadi motivasi bagi yang lain untuk Ya. mulai startup Ya. ini ya, belajar ya. Saya juga mau deh ini kayaknya. boleh. Keren Mas. Keren Mas. Jadi gini, di kampus kan kita kalau ada dari teman-teman mahasiswa punya startup, enggak urus startup sih sebenarnya UMKM yang membutuhkan boleh ya. touch gitu untuk biar bisa nyampai ke posisi dia bisa bersaing secara bisnis, ya tugasnya kita untuk membina itu. Nah, bahkan untuk beberapa startup yang bagus termasuk si pilot yang kita bina ini, kita sampai mencarikan investor. Sampai Jadi nyari investor juga? iya, jadi entah dia sifatnya agile atau investor apapun itu kita temukan, kita carikan, kita pertemukan. Itu sampai ke situ. Wow Mas, tunggu Mas. Pilot itu yang ngendarin pesawat itu Mas? Bukan Oh, namanya bukan. aja. Mereka Namanya adalah aja ya? perusahaan parking otomatik. Parking Ya, otomatis. jadi yang kayak di bandara itu sekarang Oke, mereka lagi oke. pegang di bandara. Terus ada beberapa di tempat wisata di daerah Sumatera Barat dan Aceh. Lumayan besar kalau transaksinya itu hampir kira-kira 5.000. Setiap hari itu 5.000 yang pakai. 5.000-nya Pak. Wow, Lumayan. Mas, ya. Dan itu kebanggaan untuk kita karena inkubator yang belum lama cuman dipercaya untuk menginkubasi itu kan itu Dari sama-sama. kapan tuh Mas kalau boleh tahu? Tahun lalu 2020 ya, Wow. 2020 ya. Only a year? Yes. Oh my god. Jadi ya pokoknya itu harus ada kerja keras, harus Tapi ada. di situ isinya kebanyakan mahasiswa juga ya, mahasiswa. Kita ada ya. Sekarang
nantinya akan ada tenan kan, ada program kampus Merdeka Kampus Merdeka, belajar benar, ya. Jadi benar, salah benar. satu inputnya adalah teman-teman dari mahasiswa yang punya usaha ya kita bina di situ. Ada nggak mas yang maksudnya yang dari alumni kita yang Ada mas ada yang bergabung di inkubator itu? Iya, Mas? ada umpamanya Seha itu adalah produk untuk apa? Untuk Hidroponik itu ya, mengendalikan hidroponik tapi pakai basisnya IoT gitu. Itu IoT. ya. Itu juga alumni kita kerjasama sampai hari ini kita nyarikan investornya macam-macam. Wow, 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 Jadi amazing. jadi gini Mas Wid. Jadi orang-orang kita tuh bekerja, kita tuh kalau saya ya, saya intinya cari amal. Jadi jadi saya nggak terbebani oleh mau target berapa gitu, enggak. Yang penting karena dia akan datang sendiri menurut saya. Datang sendiri. Jadi ya udah gitu. Biarin Allah aja. Boleh yang tahu ngatur. nggak mas sih omset itu berapa sih mas? Yang mana? Misalnya Yang yang inkubator ini? Inkubator ya, yang baru kita sekarang ini karena dia menang pendanaan itu sekitar 400-an juta. 400 juta ya. Ya itu untuk satu kali kegiatan, artinya nanti kalau ada hal yang lain yang tenan yang masuk ya bisa. Bahkan tahun lalu itu ada beberapa teman inkubator tuh yang bina tenan itu sampai di atas 1 miliar. Dan itu biasa sih. Wow, luar biasa ya. Iya, Itu luar untuk biasa. ya kelas startup ya udah dapat dana yang Ya. cukup lah ya. Iya, Kalau kita bisa bilang sih cukup besar nih Iya. Pak ini ya Mas Didit ya Iya. untuk ininya. Wow, amazing. Mas Didit ya dari yang saya tangkap tadi memang sebenarnya dari inkubator ini bisa melahirkan banyak startup teknologi yang sebenarnya bisa membantu perekonomian rakyat di Sumatera Selatan ya khususnya ya, ataupun secara nasional, mudah-mudahan amin ya gitu ya. Iya. Nah Mas Didit boleh cerita nggak sih tentang kenapa sih harus inkubator ini yang diiniin gitu loh? Apakah ini kaitannya dengan memang industri 4.0 sekarang yang kita sedang hadapin, atau ya kembali lagi ke passion Mas Didit lagi tadi kan, ujung-ujungnya akhirnya kita Mas Didit bisa ngebina ini inkubator ini gitu. Saya jadi entrepreneur itu kalau nggak salah sejak tahun 99 ya. Ada CV ISD Soft itu adalah perusahaan pertama yang saya dirikan secara pribadi. Tapi waktu kuliah tahun 93 pun saya udah mendirikan usaha sama teman-teman saya yang lain. Cuman waktu itu tiga orang ya, 3 kepala ya namanya masih muda ya remuk gitu. Cuman ya itu untuk belajar. Nah, kenapa kok harus pilih inkubator kita? Inkubator swasta itu biasa. Inkubator swasta umumnya itu nggak seneng birokrasi. Nggak seneng hal-hal yang sifatnya jelimet. Jadi pilihan ke inkubatornya MDP kita sekarang ya karena kita yang nggak ada yang kayak gitu-gitu, semua kita proses kok transparan, keuangan segala macam ya kita proses transparan. Prosesnya cepat ya karena khas swasta. Kalau kita mau lambat juga ya ngapain, karena kita kan bukan birokrat. Kita kan tentukan kita sendiri, ngapain harus lama-lama gitu. Mas, jadi tadi cerita tentang kuliah Mas ya. Dulu kuliahnya di mana Mas? Kalau boleh cerita nih Mas Didit nih, S1-nya di mana, S2-nya di mana? Ya, saya dulu saya tamat SMA tahun 91. Udah lahir belum ya? Udah. Tapi belum pacaran berarti ya? Belum. Ya, masih kelas 1 SD Mas. Tapi udah kenal cinta-cintaan. Gitu ya? Udah suka-suka tuh. Gitu. Okay. Normal Mas. Iya. Saya 91 tamat dari SMA Negeri 1 Pagar Alam. Nah, saya punya cita-cita itu masuk UGM. Jadi 2 kali saya nyoba masuk ke UGM tuh nggak masuk. Terus saya kuliah di STEMIK Akakom, saya ambil jurusan Teknik Komputer itu D3. Kemudian saya lanjut Teknik Informatika S1. Kemudian sama ya di Akakom juga di Jogja. Di Akakom ya. Jadi waktu kuliah D3 saya udah bilang, capek kuliah, karena waktu itu saya juga bekerja. Ngapain kalau kerja tuh kan kuliah mau cari duit gitu. Waktu itu gaji saya udah lebih gede dari gaji PNS. Waktu itu. Jadi gaji PNS itu saya ingat. Kerja apa dulu Mas waktu itu Mas? Saya pekerjaan pertama saya tuh sebenarnya mengajar les. Kalau tahu sekolah di Jogja yang isinya perempuan semua,
namanya Stelladus C. Oke. Itu Oh, kita itu menjadi Mas Didit yang iya, ngajar. sempat ngajar Oh. komputer. Saya menjadi laki-laki paling tampan di situ Tampan, karena ya. semuanya isinya Pantes perempuan. sampai sekarang pun masih auranya itu beda Mas pasti. Enggak, jadi itu bonus melihat makhluk cantik di umur itu adalah bonus itu. Tapi intinya kita ngajar. Kemudian saya kerja di beberapa perusahaan juga. Ya sampai akhirnya ya itu tadi waktu tamat kuliah D3 saya bilang udah nggak mau kuliah lagi. Oh, ternyata Berubah pikiran. rugi nggak kuliah, udah kuliah S1. Lanjut ya, Habis S1 S1 ya. habis S1 saya masuk jadi dosen, katanya asik juga ya. Sampai akhirnya ya itu kecapaian juga, saya kuliah di UGM, S3-nya kan ya. Ya S3-nya kecapai. Jadi artinya apa yang kita omongkan tuh hati-hati. Karena Tuhan itu mencatat dan nggak tahu kita kapan wujudkannya. Bisa jadi doa. Makanya memang kita ngomong yang baik-baik aja sekarang ya. Takut-takutnya nanti positive thinking terus jangan sampai nanti terjadi malah yang jelek. Jadi kalau kuliah sih ya itu yang menyenangkan kuliah itu adalah saya aktif di organisasi. Kalau Ikatan Alumni 98 saya termasuk ikatan di situ. Kemudian pernah jadi ketua senat. Senat punya anggota 3.000 jadi kan dulu kan enak ya kalau sama mahasiswa tuh. Gak setuju senatnya tinggal angkat tangan begini, ketua senatnya 3.000-nya nyerbu. Itu enaknya punya pasukan kan zaman dulu. Dulu beda dengan sekarang kayaknya. Oh beda Beda kalau dulu. Spiritnya beda. Iya. Karena musuhnya dulu nyata. Kalau sekarang nggak nyata musuhnya. Wah itu ke politik tuh beda tuh Mas. Ya itu. Iya. Sekarang anak berapa sih Mas? Anak 2. Oh, loro. Kalih. Kalau bahasa Jogja itu halusnya kalih. Sepasang Mas ya? Sepasang, alhamdulillah. Paling besar umur 19 tahun, dia kuliah di Unsri Sistem Informasi. Mungkin tahun ini insya Allah selesai. Dia ngambil jalur riset. Risetnya menarik menurut saya, e-demokrasi, electronic democration. Sesuatu yang belum dipikirin orang tapi dia mau implementasi. That's my goal. Kemudian yang cewek. Yang cowok itu kelas 1 SMA, dia SMA 6, hobinya basket. Hobi basket. Dan tinggi juga nih. Iya, saya mengidolakan mereka berdua. Jadi saya belajar sesuatu dari mereka berdua. Jadi itu adalah anak-anak saya. Pelajaran ya berharga lah ini ya manapun ya. Jadi pulang rumah kan lihat anak kan, Mas Jadi masih suka antar jemput Mas? Sekarang kan lagi COVID. Lagi COVID. Online ya jadi online, mobilnya aja yang saya pakai. Jadi saya sewa mobil dulu. Sewa mobilnya dia saya pakai. Karena dia nggak kuliah, mobilnya nggak dipakai, ya udah mobilnya saya pakai. Iya. Bapaknya senang naik motor sih Mas. Masih merakyat Mas ya. Iya, lebih silir. Banyak angin masuk. Iya. Apa sih Mas harapan Mas Didit tentang tentang inkubator lah ya, dan mungkin ada pesan-kesan untuk mahasiswa di Universitas MDP nih Mas. Kita tahu ya bahwa ya pandemik nih impactnya itu luar biasa banget terhadap terutama terhadap semangat belajar mengajar terutama ya baik mahasiswa dan dosen itu. Nah itu gimana sih Mas? Pesan-kesan lah istilahnya gitu. Memang di awal pandemik pertama itu kita ngerasain shifting yang susah gitu. Artinya kita punya habit bertahun-tahun tiba-tiba harus begitu. Tapi 3 bulan berikutnya kita udah mulai adaptasi. Kemudian di 3 bulan berikutnya kita udah bisa menyesuaikan, bahkan jauh lebih punya strategi. Kalau sama mahasiswa ya mungkin itu yang agak ada perubahannya ya, perbedaannya. Tapi menurut saya sih kami yang di konsultan justru pandemi ini ya mohon maaf ya, alhamdulillah itu. Karena banyak order ya. Banyak perusahaan yang ngerasa dirinya besar, ngerasa dirinya kuat secara finansial, ngerasa dirinya nggak mungkin goyah, tiba-tiba kena benda kecil yang kita nggak tahu bentuknya apa, mereka repot. Kita nggak bisa lihat repot. Jadi hampir semua teman-teman konsultan, hampir semua pengembang itu setelah 3 bulan COVID itu rata-rata panen order. Kenapa? Karena si company itu cari solusi bisnis yang secara IT itu kayak apa? Karena yang paling mungkin melakukan itu hanya IT, nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Hanya IT yang semua aspek itu pasti IT. Maka teman-teman yang lagi kuliah di IT ya nggak ada salah sama sekali pilih kuliah di jurusan ini. Karena dulu saya cita-citanya jadi dokter.
Jadi dokter umum nggak keterima, ngelamar jadi dokter gigi nggak keterima, akhirnya keterima jadi dokter komputer. Dokter kan? komputer. Jadi bongkar-bongkar komputer. Tapi ya menurut saya ya harusnya sekarang kan semua fasilitas lengkap, Mas Wid. Jadi semua lengkap kan, nggak mau cari informasi semuanya bisa Ada, bisa bener. jalan. Jadi nggak perlu apa-apa ya sudah tekuni fashionnya aja, belajar aja yang benar. Saya pikir ya itulah kuncinya. Itulah ya kuncinya, Mas, kerja ya. keras Kalau sama kita jujur. dulu ingat, kalau Mas Didit mungkin zaman Mas Didit belajar itu kan cari bukunya itu Cari setengah buku setengah mati, benar. Kalau saya ingat tuh waktu SMA tuh cari buku ke bawah ampera, Mas. Nah, makanya iya kan. Beli buku yang istilahnya Iya. yang bekas-bekas ya, Iya, itu cari iya. di sana. Iya. Pas dari SMA tuh udah ini sampai kuliah Iya. pun kadang masih. Iya. Nah, ini yang sebenarnya anak-anak sekarang kan Iya. tinggal buka Benar. melalui konek ke internet, Iya. cari apapun itu udah bisa. Ya, dapat. cuman berhati-hati karena secara teori kalau terlalu banyak Oh iya, informasi benar, Mas. kita udah mulai nggak tahu nih mana yang benar mana yang salah. Nah, bagian yang itu kemanusiaannya yang dibutuhkan. Benar. Otak lurus yang Oh, iya, dibutuhkan. otak lurus yang dibutuhkan. Oh, Ya, jadi ya. mau nggak mau kita harus wise lah untuk Ya. melihat sesuatu. Karena itu ya datanya kan namanya apalagi big data, semua data itu ada dan mereka mau cari apapun ada, kita mau cari apapun ada. Ya. Tergantung kita yang membatasin itu sih Ya. sebenarnya. Ini menarik nanti data itu kita ngomong data macam-macam tuh itu jadi bidang nanti teman-teman mahasiswa ini di next itu nanti yang jadi betul-betul penentu keunggulan kompetitif sebenarnya udah 10 tahun yang lalu itu data, tapi sekarang tuh data tuh jauh lebih menentukan semua aspek untuk ngambil keputusan. Kemarin saya ngobrol sama beberapa teman yang jadi sahabat klien, jadi ya itu tadi mereka akhirnya dengan data bisa memprofil, bisa mempredik, bisa menentukan nanti kira-kira produknya seperti udah sampai gitu. Dan di mahasiswa pun saya pikir mereka udah tahu tuh. Nah, kalau dulu saya pakai data itu umpamanya, saya menentukan kapan saat bimbingan terbaik dengan profesor saya. Waduh, cita-cita S3 nih kemarin sempat ada kesulitan nggak, Mas? Ya sulit ada. Tapi saya pikir itu bukan kesulitan tapi tantangan. Tantangan, Mas. Ya? Jadi saya agak kaget ketika tahun ketiga promotor saya ngatakan, oh kan masih lama kuliahnya, santai aja katanya. Sering ngomong gitu. Dia ngerasa ngomong gitu, dia pikir saya angkatan baru kan. Saya bilang tiap hari ketemu loh Bu. Oh iya katanya, ya harus tamat kalau begitu itu. Ini efek awet muda tadi. Enggak juga. Jadi ya kesulitan pasti ada, cuman kan ada di satu titik ya, menurut saya nggak boleh lari dari masalah gitu. Jadi saya hadepin apapun itu. Jadi umpamanya ada revisi yang wajarnya orang lakukan 6 bulan, saya lakukan seminggu selesai dan itu ya itu tadi. Nah, menangnya kita orang Palembang nih kan kita punya ilmu getah basah. Kadang-kadang itu kita praktekkan. Mereka teman-teman di Jawa tuh kadang-kadang rikuh kalau mau agak agresif dalam tanda petik. Di kita kan nggak ada masalah. Kita itu tuh kita nggak ada masalah. Ya, itu makanya banyak pengalaman. Itu akhirnya kalau umpamanya Sriwijaya FC lawan Persis Solo itu pasti menang Sriwijaya FC. Tapi tapi kalau Persis Solo lawan PSIM Yogyakarta itu nggak ada yang menang. Kebayangin sih orang Jawa main bola tuh. Monggo Mas ditendang duluan. Oh enggak, singgah monggo loh Mas. Niki golnya sudah saya siapkan, monggo loh ditendang. Itu tuh pasti kayak gitu. Kalau sama Sriwijaya sih enggak, tendang aja terapas. Apalagi sama PSMS Medan. Iya, itu tuh joke ya. Iya itu ya kira-kira kayak gitu. Tapi menyenangkan sih. Kuliah menyenangkan. Waduh, luar biasa banget Mas Didit. Terima kasih udah sharing ini. Oke. Dan ya kita sebelum akhirin kita biasanya nyanyi nih Mas Didit. Emang ada. Oh, ada. Aku mengerti perjalanan hidup yang telah kau lalui. Ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak mudah. Biar ku menemanimu
membasuh lelahmu. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang, untuk temanimu yang terluka, hingga kau bahagia. Aku di sini, walau letih coba lagi jangan berhenti. Ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kau berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak indah. Biar ku menemanimu, membasuh lelahmu. Asik. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang, untuk temanimu yang terluka, hingga kau bahagia. Untuk temanimu yang Terluka, hingga kau bahagia.